artinya apa? Mempengaruhi kalimat setelahnya. Ya, mempengaruhi kalimat setelahnya. Kalau ada huruf kemudian kalimat setelah huruf tersebut itu terpengaruhi dari segi apa? Terpengaruhi dari segi apakah dibaca dhamma, fathah, kasroh, sukun, maka itu artinya mempengaruhi atau beramal. Kalau ada kalimat huruf setelah kalimat huruf, ya, itu tidak terpengaruhi, artinya ada dan tiadanya kalimat huruf itu tetap dibaca itu saja ke huruf akhirnya, maka itu namanya huruf yang tidak beramal, tidak memberikan efek apapun ke kalimat setelahnya. Paham ya? Nah, ini adalah kalimat huruf. Jadi kalimat huruf yang beramal itu ya seperti ini. Amalnya apa saja? Amal menasabkan, amal mengkhafatkan, amal menjazamkan. Kalau tidak beramal ya sudah. Kalau tidak beramal ya tidak ada apa? Tidak ada dia itu menasabkan, mengkhafatkan, menjazamkan, tidak ada, ya. Nah, contohnya dalam kurung ini, contoh kalimat huruf yang tidak beramal atau tidak memberikan pengaruh kepada kalimat setelahnya itu adalah qad, saufa, sin dan seterusnya. Ya, ini adalah apa? Kalimat yang tidak mempengaruhi kalimat setelahnya. Contohnya qad, ya, sini contohnya. Qad qamatis shalah. Biasanya kalau iqamah kan ada kan? Kalau kita iqamatus shalah, iqamat setelah azan kemudian iqamat ada apa? Qad qamatis shalah, ya kan? Ada. Nah, ini qad. Qad ini adalah kalimat huruf. Ya, kalimat ada 3 isim fi'il huruf. Apa ini? Kalimat huruf. Kemudian dilihat dari segi dia ini mempengaruhi atau tidak terhadap kalimat setelahnya, beramal atau tidak terhadap kalimat setelahnya, ini tidak beramal. Kenapa? Karena baik ada atau tidak adanya itu tetap dibaca qomat, ya, tetap dibaca qomat. Ini asalnya adalah tak taknis ini, ya, tak taknis asalnya. Tapi karena ada alif lam di kalimat setelah qomat ini, yaitu shalah, maka didatangkanlah kasroh darurat, ya, kasroh darurat buat qomat. Ini baik ada ini dibaca qomatis shalah, atau ada ini ada qad tetap dibaca qad qomatis shalah. Paham? Nah, jadi ini tidak mempengaruhi, tidak memberikan efek samping atau beramal pada kalimat setelahnya, tidak. Paham ini? Ya. Baik. Contohnya lagi dalam surat Al-Baqarah juz 2, awal juz 2 dibilang sayaqulus sufaha'u minan nasi. Ya. Sayaqul. Begini ya. Sayaqulus sufaha. Bukan fuqaha, sufaha. Sufaha ini berarti orang-orang yang bodoh. Sufaha. Ini adalah apa? Sin. Ya, sin, ya, atau apa? Merupakan tanda daripada kalimat fi'il, sin, ya kan? Nah, kalau ditanya sin ini kalimat apa? Sinnya kalimat apa ini? Kalimat huruf, ya. Kalimat huruf yang menjadi tanda untuk kalimat fi'il, ya. Tanda-tanda fi'il itu diawali qad, sin dan saufa. Ayo kita belajar sin, qad, sin. Maksud sin itu ketika ditampilkan sinnya berharokat fathah. Sayaqul. Nah, ini sin, kalimat huruf. Tapi kalimat huruf ini tidak memberikan dampak apapun, tidak mempengaruhi apa-apa kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya apa? Yaqul. Tidak mempengaruhi sama sekali. Tidak mempengaruhi, tidak kemudian yaqul ini dibaca sayaqula, sayaquli, sayaqul disukun. Nah, tidak. Atau sayaqul tidak. Dhamma
itu bukan karena adanya sin, paham? Bukan karena adanya ini, bukan. Baik ini ada ataupun tidak ada, tetap dibaca lu, yaku, yakul. Artinya berarti ini tidak beramal kalimat huruf ini. Paham? Paham ya? Nah, jadi harus kenalan dulu terhadap kalimat huruf yang beramal dan yang tidak beramal. Nah, sekarang kita fokus ke yang beramal. Nah, kita harus hafalkan kalimat huruf yang beramal, ya, kalimat huruf yang beramal. Nah, beramal ini beramal apa? Apakah beramal semuanya atau seterusnya? Ini beramal. Beramal ini dalam kurung apa? Beramal dalam amal nasab, khofat dan jazam. Ya, berarti mengamalkan huruf ini, kalimat huruf yang beramal artinya menasobkan kalimat setelahnya, mengkhofatkan kalimat setelahnya, menjazamkan kalimat setelahnya. Paham ini? Sampai sini paham? Nah, kemudian sudah selesai ya. Kita fokus ke yang khofat. Kenapa? Karena apa? Karena nanti untuk amal nasab ini insya Allah akan terbahas dengan sendirinya ketika membahas fi'il mudhari' atau dalam bab al-mansubat, ya, hal-hal yang dibaca nasab nanti, atau jazm itu juga akan terbahas secara otomatis dalam bab al-majzumat yang dibaca jazam nanti insyaallah. Nah, yang khofat ini yang perlu dipelajari saat ini, ya. Apa saja macam-macam kalimat huruf yang mengamalkan khofat. Artinya mengamalkan khofat itu membuat kalimat setelahnya itu dibaca khofat, dibaca kasroh. Nah, apa saja itu? Bisa paham? Paham nih? Nah, jadi kalimat huruf ada yang tidak beramal, ada yang beramal. Amalnya kalau beramal ya 3 ini, ya. Dan kita akan fokus untuk saat ini ke kalimat huruf yang beramal khofat, ya. Kalimat huruf yang beramal khofat. Nah, ini huruf khofat atau garis miring jar, ya, jar. Nah, ini istilahnya ini ada 2. Ada yang bilang khofat, ada yang bilang jar. Jar atau jar ini boleh. Jar atau jar sama, pelafalannya sama. Ini menurut ulama Kufi, ini menurut ulama Basroh. Kalau Basroh mengatakan terbalik. Kalau khofat menurut ulama Basroh, kalau jar menurut ulama Kufah, ya. Ini berbeda istilah, tapi maksudnya sama, ya, sama. Khofat dan jar itu sama. Jadi kalau nanti ketika kita ada orang yang menyebut i'rab jar atau i'rab jar itu sama dengan i'rab khofat, ya. Jangan bingung-bingung, itu bukan istilah baru, itu cuma nama lainnya saja. Baik, sekarang huruf khofat itu ada berapa? Huruf khofat itu ada berapa ini? 9. Ada 9, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Saat ini antum harus hafalkan ini. Ini sudah dicatat kan ya? Ini ada yang terhapus ini ya. Fi dan ba nya 6 sini 6. Ya, jadi ini harus dihafalkan. Min, ila, an, ala, fi, ba, yaitu yang berharokat kasroh, di kaf yang biasa berharokat fathah, kemudian lam yang biasa berharokat kasroh atau biasa berharokat fathah ketika digandengkan dengan isim dhamir itu nanti. Kemudian yang terakhir atau yang ke-9 adalah rubah. Nah, ini harus dihafalkan. Karena apa? Karena ini sering ada dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam percakapan bahasa Arab. Huruf jar ini sangat berpengaruh, sangat menentukan arah maksud daripada ucapan seseorang, ya. Ucapan apa dalam Al-Quran, dalam hadis. Kalau kita tidak mengetahui ini huruf jar, ini huruf jar maknanya seperti ini, kita tidak mengetahui, kita tidak akan paham, ya. Nah, jadi kunci untuk memahami Al-Quran dan hadis diantaranya adalah mengenal dan menghafal dan juga mengerti huruf
huruf khofat. Paham? Paham ya? Nah, ini ada sekian. Paham ya? Baik. Kemudian kaf, lam, rubah, min, ila, an, ala, fi, rubah. Nah, ini contohnya. Ini artinya sudah semua contohnya. Nah, sekarang ke contohnya. Minal masjidi. Minal masjidi ini kalimat hurufnya yang mana? Dari lafaz minal masjidi. Yang mana kalimat hurufnya? Min, ya. Langsung disebut min. Itu adalah kalimat huruf. Huruf apa? Huruf khofat, ya. Huruf min tapi namanya adalah huruf khofat. Berarti kalau huruf khofat, maka otomatis huruf ini beramal yang mengamalkan khofat, yaitu mengkhofatkan, mempengaruhi kalimat setelahnya itu terbaca atau dibaca khofat. Minal masjidi, ya, wajib minal masjidi. Tidak boleh dibaca minal masjidah, minal masjidu, tidak boleh. Kenapa? Karena sudah ada yang memerintahkan, ya, sudah ada yang mempengaruhi. Jadi seakan-akan ini adalah apa? Lafaz yang mempengaruhi kalimat al-masjid. Untuk apa? Mempengaruhi apa? Untuk dibaca kasroh atau khofat. Pokoknya setiap kalimat, ya, setiap kalimat huruf khofat, ya, setelahnya ini harus dibaca khofat, ya, harus dibaca khofat. Paham ini? Paham? Semuanya, ya, semuanya. Ini ada yang sama maknanya tapi pemakaiannya berbeda. Misalnya min dan an, ini contohnya ya. Contoh dari an ini misalnya dalam surat Al-Baqarah misalnya, ya. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim. Wa may millati Ibrahim, ya. Ibrahim. An di sini, ya. Sama kalau dari segi makna dalam bahasa Indonesia bermakna dari juga, tapi pemakaiannya berbeda. Kalau di sini diartikan barang siapa yang membenci, an millati Ibrahim, dari apa? Dari agama Nabi Ibrahim. Dan barang siapa yang membenci dari agama Nabi Ibrahim, ya. Tapi ketika nanti ini misalnya ini Al-Quran tidak boleh dirubah, ya. Misalnya saja ini an ini diganti min, ya. An diganti min, makna membenci ini berubah menjadi mencinta. Wa may yarghabu min millati Ibrahim, dan barang siapa yang suka dari agama Ibrahim, ya, makaiannya berbeda, ya. Jadi ini mempengaruhi, ini an, ini min, meskipun maknanya itu sama-sama dari, tapi an ini digunakan untuk hal-hal yang bersifat jauh, ya, bersifat jauh. Kalau benci kan itu kan sifatnya apa? Untuk dijauhi. Kalau orang benci kan suka apa? Menjauh, ya, mending menjauh, tidak mungkin mendekat. Nah, ini an, paham? Ya, tapi ini masalah makna-makna huruf khofat ini sangat luas. Tapi untuk saat ini antum hafalkan ini, hafalkan arti-artinya ini. Ini arti standarnya. Paham ini?